Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Pak Dirut Taspen beserta seluruh jajaran, para komisaris Taspen, komisaris dan direksi, anak-anak perusahaan Taspen semuanya, banyak sekali sahabat-sahabat di sini. Dan tentu saja untuk para ASN anggota Korpri yang berbahagia, yang saya cintai, saya sayangi, dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu sehat, selalu berbahagia, tidak kurang suatu apapun, dikaruniai rezeki yang berkah. Kalau sudah menikah, punya suami yang solih dan istri yang solihah. Kalau sudah punya anak, putra putrinya juga solih solihah. Kalau meninggal nanti diambil dalam keadaan husnul khotimah. Dan kalau dilihat wajahnya cerah, pasti sudah nggak punya tanggungan di BRI, BNI, BCA dan di Bank Mantap. Pasti sudah kelihatan lunas semuanya. Amin. Kalau kita mencermati hari ini, kawan-kawan semuanya, anggota Korpri, saya ingin menyampaikan ringkas. Kalau teman-teman aktif di Korpri masing-masing, Korpri itu unitnya ada di pusat. Saya, Pak Bima, Bu Rini, teman-teman itu pengurus Korpri pusat. Kemudian Korpri kementerian lembaga, tempat teman-teman bekerja, Korpri provinsi dan Korpri kabupaten kota. Lingkupnya seperti itu. Nah, program kita, program Korpri yang besar ada 4. Nah, yang topik hari ini yang sangat concern dengan kita semua itu yang nomor 4. Bagaimana para ASN itu sejahtera. Bagaimana agar pelayanan publik kita meningkat. Dan pintu pentingnya adalah digitalisasi. Tadi Pak Suhajar sudah menyinggung panjang di situ. Saya tidak akan mengulang. Yang kedua, bagaimana agar ideologi negara dan karakter para ASN itu tumbuh semakin kuat. Jadi ASN kita itu kalau kita ibaratkan, jangan menjadi generasi tomat, generasi mentimun, tapi generasi yang sangat kokoh kuat sebagaimana durian maupun kelapa. Kelapa itu dibentur-benturkan, dirobek-robek, dibelah-belah pun nggak apa-apa. Nanti keluar hasilnya, santannya keluar kelapanya. Tidak seperti tomat, mentimun, ketabrak sedikit sudah hancur. Nah, kemudian karakter ASN itu seperti apa? Yang agile, yang lincah, yang tangguh, tidak mudah menyerah. Nah, ini yang terus didorong oleh Korpri. Kalau bulan-bulan ini, bulan-bulan depan, tentu karakter untuk terus berkarya dalam koridor netralitas ASN. Ini juga penting. Nah, yang ketiga, di Korpri ada lembaga konsultasi dan bantuan hukum untuk jagain ASN kita yang ada masalah hukum dan juga advokasi dari LKPH agar ASN kita tidak bermasalah hukum. Nah, ini yang terus kita lakukan. Sudah ada ratusan LKPH Korpri dari pusat sampai dengan kabupaten. Jadi teman-teman, termasuk kita melakukan uji materi berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan tujuan ASN. Kita lakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Nah, rekan-rekan semua, saya ingin fokus ke yang nomor 4. Mumpung kita ketemu dengan Taspen dan seluruh direksi komisaris anak-anak perusahaan Taspen. Buat Mas Widu, apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang kita rasakan? Saya 10 tahun ini di Korpri sebagai ketua umum, turun lebih dari 400 kabupaten. Sudah 35 provinsi saya kunjungi, 36, 2 yang belum, di Nabire dan di Pegunungan Tengah dan di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Ada 2 provinsi belum saya kunjungi, melihat apa kebutuhan para ASN dan bagaimana kita harus mampu mengkolaborasikan Korpri dan Taspen. Jadi semangatnya Bapak dan Ibu, rekan-rekan, Taspen itu harus dikenal oleh para ASN dan dikenang oleh para pensiunan. Dikenal
dan dikenang sejak ASN sampai dengan pensiun. Jadi Pak Dirut, rekan-rekan dari Taspen harus didorong nih, ASN muda yang baru masuk itu sudah kenal Taspen, karena di Taspen inilah dititipkan sebagian masa depan ASN saat akan pensiun. Semangatnya adalah ASN itu yang terus kita gaungkan saat muda berkarya, saat pensiun tetap sejahtera dan bahagia. Nah, tapi kondisi sekarang, pengalaman para senior yang pensiun itu nggak sejahtera, nggak bahagia. Jadi rekan-rekan mulai harus mikir nih, datang pada saya kawan-kawan yang pensiun, dia cerita, Pak, ternyata setelah pensiun gajiku hanya 4.200.000. Setelah pensiun dapat 75% dari gaji pokok. Ada yang hanya 4 juta, ada yang hanya 3.800.000, tergantung masa kerjanya. Pak Suhajar sudah menyampaikan ini pilihan-pilihan, ya. Tapi apakah kita akan diam dengan pilihan ini dan tidak berusaha memperbaiki ke depan? Saya memilih kita harus memperbaiki ke depan. Muda kita berkarya, saat tua gimana kalau pendapatan kita bukan 4,5 juta, tapi sekarang teman-teman yang pendapatannya 30 bisa dapat penghasilan masih di kisaran 15 juta sampai 20 juta. Saya omong yang real saja, karena saya bertemu kawan-kawan yang pensiun. Ini gimana ini Pak Ketua Umum yang Bapak lakukan gimana? Nah, tolok ukurnya agar kita sejahtera, itu United Nations Development Program itu ngomong begini. Orang sejahtera, tolok ukurnya satu, badannya sehat. Yang kedua, otaknya cerdas, pendidikannya tinggi, S1, S2, S3. Tolok ukur yang ketiga, dompetnya tebal. Lah kalau sudah pensiun terima 4 juta, pasti dompetnya nggak tebal. Jadi setelah bekerja lama, pensiun justru menjadi nggak sejahtera. Ini keluar dari standar yang kita cita-citakan. Taspen diadakan untuk dari muda berkarya, terus sejahtera, sampai pensiun pun tetap sejahtera. Nah, bagaimana kita mendesain ini? Boleh Bapak dan Ibu tepuk tangan dulu nih. Jadi kita mikir bareng-bareng. Para ASN mikir gimana caranya biar sejahtera nanti saat pensiun. Tadi saya tanya Mas Bima. Pak Bima ini kepala BKN 10 tahun, ya. Sekarang jadi komisaris di Taspen, wakil ketua umum Korpri, banyak memperjuangkan dari si penghasilan ASN. Saya tanya, kalau pensiun terimanya berapa? Senior eselon 1 kira-kira 4,5 juta. Kemudian dapat apa itu Pak Edi yang satu kali itu 75 juta atau 60 atau 50 itu apa namanya? THT. Dapat kerja 30 tahun dapat 75 juta. Bulanannya nanti dapat 4 juta. Nah, bagaimana kita mulai berpikir setelah pensiun bulanannya bisa dapat 15 juta, 20 juta, THT-nya, tunjangan hari tuanya bukan lagi 75 juta, tapi dapat 1 miliar, 1,5 miliar. Siapa yang mau? Boleh angkat tangan. Ternyata nggak ada yang mau. Kira-kira yakin nggak adik kawan-kawan yang masih muda, yang umur 28, 29, pensiun 60, atau kalau jadi dosen seperti saya pensiun 65 atau 70, saat pensiun itu terima 1 miliar, 1,2, 1,5 miliar. Tidak seperti sekarang terimanya 75. Nah, ini desain yang harus mulai kita pikirkan. Apa sih kebutuhan para ASN? Ibu bapak, rekan-rekan semua, di catatan saya ketika bertemu dengan kawan-kawan Korpri di pusat dan di daerah. Pertama, tentang kecelakaan kerja. Ini coba dipisahkan dengan yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Jadi klaimnya itu bisa berbeda. Kemudian untuk jaminan hari tua ini mungkin keliru nulisnya saya. Yang saya maksudkan adalah pensiunnya itu menerima kira-kira 50%, 75% dari take home pay. Kalau teman-teman dari Kementerian Keuangan take home pay-nya 75 juta, nanti saat pensiun masih terima 50 juta. Yang dari Kemdagri take home pay-nya 20 juta, saat pensiun terima 15 juta. Kemudian tunjangan hari tua,
itu upayakan minimal 1 miliar ketika diterima saat pensiun, sehingga saat pensiun langsung buka deposito di Bank Mandiri Taspen, titipkan di situ 1 miliar, aman. Jadi Pak Dirut, Pak Mamber, 1 miliar depositonya berapa dapat sekarang per bulan? Nah, bisa 6%, lumayan banyak itu, duit berputar terus, masukkan di sana. Kemudian kalau meninggal saat bekerja, minimal santunannya 100 juta rupiah minimal. Tentu kita tidak berharap seperti itu, tapi yang jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu harus kita desain. Jadi lama saya merancang ini, dan ini bisa kita wujudkan bersama Taspen. Kemudian Bapak Ibu, saya ini punya impian sebagai Ketua Umum Korpri, semua ASN itu punya rumah. Sekarang ratusan ribu ASN baru belum punya rumah. Nah, bagaimana agar sejak dini Taspen itu terasa manfaatnya di ASN? Karena hasil saya kunjungan ke berbagai daerah, Taspen itu baru dirasakan oleh yang pensiunan. Dan pengurus Korpri ketika mengadakan kegiatan, Taspen banyak mendukung sebagai sponsor. Bank Mandiri Taspen, Taspen Live mendukung itu. Tapi secara individu kepada para ASN, Taspen ini belum terasa. Padahal banyak anggota Korpri, para ASN muda belum punya rumah. Nah, jadi Pak Aryandi, Pak Komisaris semua, Pak Edi, Pak Bima, teman-teman dari Bank Mantap, Taspen Live, Taspen Properti, bagaimana kalau semua ASN yang belum punya rumah itu dibuatkan apartemen oleh Taspen dan nyewanya gratis, tinggal di situ gak bayar, taruh saja deposit tiap bulan 2 juta, taruh aja di situ tiap bulan 2 juta. Nanti setelah 60 bulan, kira-kira 5 tahun, duitnya dikembalikan kepada ASN tadi. Dia harus keluar dari apartemen untuk beli rumah dengan uang muka, uang yang didepositkan tadi. Jadi kalau sekarang datang pada saya minta Korpri memperjuangkan perumahan bagi para ASN, oke, saya ke BTN, BTN mulai membuka ruang. Hanya masalahnya ASN muda kita kesulitan uang muka, kesulitan membayar uang muka. Kalau mau kredit bank, uang mukanya nanti nyicil untuk uang muka dan nyicil untuk cicilan rumah, 2 kali nyicil, berat, habis gajinya. Kemudian tenornya terlalu pendek, 15 tahun, 20 tahun. Kalau bisa tenornya sampai 30 tahun, ini akan lebih ringan lagi. Nah, bagaimana caranya agar Taspen dengan Taspen Properti, dengan seluruh anak perusahaannya bertahap membangunkan apartemen-apartemen kerjasama dengan Pemda, baik dengan mekanisme BOT atau BTO, monggo dipilih mana yang bagus, dan ini akan langsung terasa kepada para ASN. Semangatnya adalah menempati apartemen secara gratis. Setuju nggak teman-teman? Disiapkan apartemen ASN yang belum punya rumah gratis, 5 tahun tinggal di situ. Tampaknya ini nggak ada yang setuju ini. Kalau di daerah, woi bagus sekali Pak, setuju Pak. Cuman Anda tinggal naruh deposit 2 juta per bulan, 1 juta per bulan, 1,5 juta per bulan. Nanti tahun kelima uang dikembalikan semua untuk bayar uang muka rumah. Taspen memutar uang itu selama tahun berjalan. Jadi uangnya dititipkan di Taspen untuk dikelola. Jadi kalau misalnya kita hitung ASN kita yang bisa disiapkan apartemen misalnya 300.000 ASN, 300.000 per bulan membayar sewa deposit 1 juta, berarti setiap bulan akan dapat uang 300 miliar Taspen ini. Dalam 1 tahun kira-kira akan dapat uang kurang lebih 4 triliun dari deposit ini.
Nah, ini uang juga akan terus masuk ke Taspen untuk dikelola. Jadi rekan-rekan semua, ini tawaran-tawaran dari Korpri, yuk teman-teman biar punya rumah semua, 5 tahun ke depan bisa beli rumah dengan cara mencicil dengan uang muka yang disiapkan dengan mekanisme ini. Kalau ini bisa dijadikan pilot project, saya kira ini akan menjadi terobosan bagi para ASN yang belum memiliki rumah. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan pensiun 50%, 60% dari take home pay, tentu saja kita harus dikreasikan dengan menambah iur. Karena rekan-rekan, dari Taspen adalah mengelola iur kita yang dibayarkan dari gaji kita dan dari pemberi kerja, dari pemerintah. Jadi kalau iur kita tambah, maka otomatis jaminan pensiun dan jaminan hari tua akan bertambah besar. Pengalaman saya 24 tahun jadi ASN, kita itu nggak pernah merasakan itu duit kita kalau belum ditransfer. Ketika dipotong langsung oleh pemberi kerja, kita itu nggak tahu. Teman-teman tahu nggak dipotong berapa untuk iur Taspen? Berapa rupiah? Coba siapa yang tahu dapat sepeda? Ini nggak ada yang tahu berapa rupiah real kita dipotong. Jadi rekan-rekan semua, ini tawaran-tawaran yang perlu saya sampaikan. Mari kita muda terus berkarya, tua tetap sejahtera. Dari muda kita menabung, punya rumah, bisa keluar dari pondok mertua indah secara mandiri bersama Taspen. Demikian Ibu Bapak, rekan-rekan, harapan yang perlu saya sampaikan. Dan tentu di akhir sesi saya ingin Taspen diperkuat. Pengalaman Taspen berdiri dari awal sampai sekarang tidak pernah default, tidak pernah gagal membayar pensiun. Jadi ini perlu dilanjutkan dengan penguatan-penguatan, mulai dari penguatan besarnya iuran, kemudian dari pemberi kerja semakin intensif membayarkan jaminan dari pemberi kerja, sampai kemudian upaya pemanfaatannya yang langsung dirasakan oleh ASN yang masih aktif. Sehingga Taspen sejak awal berdampak keberadaannya kepada para ASN, tidak hanya kepada yang sudah pensiun. Jadi dari awal, sekali lagi, Taspen dikenal para ASN dan dikenang oleh para pensiunan. Magdalena RRI tentang kenaikan gaji PNS tahun depan. Bagaimana responnya? Nanti kita nilai dan kita akses ya. Diskusikan nanti begitu suratnya sudah masuk. Sudah mengirim surat, sudah sampai kemana? Pak Luki sudah masuk? Dari PAN RB menaikkan gaji itu 2002. Silakan Pak Luki coba jawab yang itu. Nanti ya, oke itu nanti jawab Pak Luki. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak? Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Pak Purbaya tadi dari Alif Rahman ya. Pak Purbaya dari Alif Rahman lagi. Adrian juga menyebut impor taksi ilegal dari Cina lebih banyak jumlahnya dibandingkan thrifting. Tanggapan Bapak, ya nanti kita cegah di pelabuhannya, kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang nyelundup. Pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Terus Pak Purbaya, anggaran 3,5 triliun rupiah yang dibalikin Kementerian Lembaga rencananya mau buat apa? Apakah ada lagi yang balikin anggaran?
Ini kan belum habis bulannya ya tahunnya. Saya duga sih akan ada yang balikin lagi beberapa sampai akhir November kita monitor. Rencananya ya kita lihat ada nggak yang bisa spend lebih cepat nanti kalau di November, Desember bisa spend kita salurkan ke sana. Tapi kalau enggak ya kita gunakan untuk mengurangi defisit anggaran kita supaya lebih terkendali. Nomor 9, Pak Menkyu, Gubernur BI mengundang Menkyu atau perwakilan dalam RDG setiap bulan untuk sinergi fiskal moneter. Apa urgensinya? Apakah forum KSSK tidak cukup? Grace dari Bloomberg. Kalau kita lihat nih, ini bagus untuk sinergi fiskal moneter lebih dalam lagi. Apa urgensinya? Ya emang di undang-undangnya dibolehkan. Jadi kita berterima kasih kepada Bank Sentral yang sudah mengirimkan surat undangan ke kita. Dan undangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang BI nomor 43 ayat 1A, di mana tertulis RDG dapat dihadiri seorang menteri mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Jadi kita bisa ngomong di sana, jawab ini itu, tapi begitu voting, bunga kita nggak ikut, orang kita nggak ikut. Yang pergi ke sana kemarin Pak Thomas, kemudian dia sedang pergi, jadi saya nggak bisa jawab lebih detail apa yang dibicarakan di sana, tapi saya pikir sih ini suatu perkembangan yang positif. Kalau KSSK kan bukan rapat menentukan kebijakan bunga. Kalau ini kita kirim orang sana pada saat rapat penentuan kebijakan bunga. Jadi kalau ada itu kita bisa sinkron, paling enggak pandangan pemerintah bisa diperhatikan oleh Bank Sentral juga. Ini sudah didesain oleh para pembuat undang-undang kita. Jadi kita hanya ikut aja. Ini bukan hal yang baru. Mungkin dari saya itu aja. Silakan teman-teman ya yang lain bisa menjawab. Mungkin satu-satu. Anda dulu. Siapa dulu? Ya, urut aja. Pak Wamen dulu. Pak Luki silakan Pak. Izin Pak Menteri. Rekan-rekan media, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan tempat kami. Baik di tepatnya tadi pertanyaan ditujukan kepada Pak Menteri, tapi juga ada yang spesifik kepada DCA. Sebenarnya sih sama mirip-mirip juga sih pertanyaannya ya. Tapi pertama tadi yang disampaikan oleh pertanyaan kepada Pak Menteri dari Magdalena ya, DRRI. Intinya kita baru saja menerima surat dari Menpan. Nah, saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan, kita belum mengambil keputusan apapun juga. Tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simply kita naikin naikin gaji gitu, nggak seperti itu. Contohnya, kita kan selalu lihat ini bagian dari kita menata organisasi, melakukan transformasi birokrasi secara keseluruhan. Makanya kita kerjasama dengan Menpan. Kan remunerasi itu adalah salah satu faktornya, satu elemennya. Kita lihat selalu kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Dan tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang akan faktor-faktor yang mungkin kita pertimbangkan. Tadi berapa langsung ya izin Pak Menteri ya, pertanyaan untuk DCA, untuk anggaran. Ada 3 pertanyaan, Detrian, dari IDN Times, dari AV Kumparan, dan Magdalena juga dari RRI. Kembali lagi pertanyaan hampir sama, kurang lebih terkait dengan ini anggaran nggak tersap seperti apa, penyerapannya lambat, harus relokasi dan sebagainya. Pak Menteri sudah keliling ke beberapa kementerian. Kembali lagi tujuannya itu adalah sebetulnya kita ingin membantu para KLK ini mempercepat belanjanya. Jadi bukan kita ingin memotong. Nah, tapi kemudian alhamdulillah juga ada memang beberapa KL yang menyampaikan, oke, kita kembalikan anggarannya. Artinya dia nggak akan belanja. Nah, untuk KL seperti itu yang kami sampaikan adalah kita ingin pastikan outputnya itu tetap tidak terganggu atau bisa tercapai. Kalaupun ada pergeseran, kembali lagi misalnya program prioritas presiden, itu yang kita dorong terus supaya tidak ada gangguan atau tidak tercapai. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau ditanya sampai dengan tadi sampaikan oleh Pak Wamen, belanja KL kita itu kan sampai dengan Oktober ini sudah 75,4%. Itu kan cukup baik.
memang ada revisi-revisi dan sebagainya. Kalau angka dengan pagu yang revisi itu sudah mencapai 67% dari pagu outlook-nya. Itu yang kita dorong terus dalam 1,5 bulan terakhir ini supaya tadi belanja ini bisa optimal. Kembali lagi intinya adalah bagaimana membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi tujuan itu sekedar memotong atau menginikan belanja-belanja tersebut. Kita ingin belanja itu benar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin itu pertanyaannya ya, karena yang 3 pertanyaan tadi itu sebenarnya mirip-mirip saja terkait dengan tadi penyerapan anggaran, geseran anggaran dan sebagainya.